Saya lagi buka Spotify, terus lihat albumnya Taylor Swift yang judulnya Fearless, tapi covernya beda, udah gitu ada tulisan Taylor's Version. Ada apa ini sebenarnya? Tahun lalu Taylor Swift mengumumkan dia akan merekam ulang 6 album pertamanya. Dan bulan ini mulai dirilis yang pertama, yaitu album Fearless, Taylor's Version. Walaupun album ini dibuat nggak terlalu signifikan, nggak terlalu berbeda dari yang sebelumnya, tapi saya sih lebih suka yang baru ya. Dari vokalnya, soundnya tuh lebih asik. Tapi tentu bikin kita bertanya-tanya, kenapa Taylor Swift sampai repot-repot merekam ulang 6 album pertamanya itu? Padahal ke-6 album itulah yang membawa Taylor Swift sukses menjadi mega superstar. Ada 20 lagu Taylor Swift yang masuk ke top 10 Billboards. Selama berminggu-minggu masuk chart. Nggak hanya itu, bahkan dari 6 album pertamanya, Taylor Swift memenangkan 9 Grammy Awards. Jadi ini 6 album ini benar-benar monumental banget. Jadi kenapa repot-repot sampai rekaman ulang, sampai produksi ulang? Emangnya murah apa? Emangnya gampang gitu loh? Ini dia penjelasannya. Pada tahun 2005, seorang Taylor Swift muda dari Nashville bergabung dengan sebuah perusahaan rekaman bernama Big Machine Records. Biasanya gini, kalau perusahaan rekaman sign seorang artis muda, semua biaya dari rekaman hingga promosi itu dibayarin sama perusahaan rekaman ini. Dengan perjanjian, hasil rekamannya atau biasa disebut sebagai master menjadi milik perusahaan. Jadi hasil rekaman ini properti perusahaan, bukan propertinya Taylor Swift. Taylor Swift hanya sebagai penulis lagu. Ini artinya apa? Sebagai pemilik master, semua royalti dari penjualan, dari penggunaan album ini adalah sebagian besar masuk ke kantongnya Big Machine Records. Karena masternya punya dia. Taylor Swift hanya mendapatkan royalti sedikit aja sebagai penulis lagu. Jadi ke-6 album ini, masternya adalah milik Big Machine Records, bukan milik Taylor Swift. Pada tahun 2018, kontrak Taylor Swift berakhir di Big Machine Records dan bergabung dengan Republic Records, grup dari Universal. Perjanjian baru ini mengizinkan Taylor Swift memiliki master dari rekaman-rekaman dia ke depan. Jadi perjanjian ini lebih asik lah buat Taylor gitu. Masalahnya, walau demikian, master dari 6 albumnya Taylor itu tetap miliknya Big Machine Records. Sebetulnya Taylor Swift sudah mencoba membeli master-master itu, tapi nggak dikasih sama Big Machine. Malah perusahaan ini bilang, ya udah boleh tapi 10 tahun lagi deh. Ya gitu ya bisnis. Namanya juga bisnis ya nggak sih? Tapi gini, yang bikin Taylor Swift meradang, ini dia nih. Big Machine Records dibeli oleh sebuah perusahaan swasta bernama Ithaca Holdings yang dimiliki oleh seseorang bernama Scooter Braun. Si Scooter ini sosok besar di industri musik ya. Dia manajerin Justin Bieber, Kanye West, Ariana Grande. Kemudian tahun 2019, si Scooter ini diam-diam tanpa izin dari Taylor Swift menjual master dari 6 album ini kepada perusahaan lain, yaitu namanya Shamrock Holdings, senilai $300 juta Amerika atau hampir 4,5 T. Nilai yang sangat fantastis. Masalahnya Taylor bilang ini nggak pakai izin dia, tanpa konsennya dia gitu loh. Gimana nggak bete coba? Taylor Swift udah mencoba beli, tapi nggak dikasih, malah dibeli orang lain. Dengan begini, si Scooter Braun dan Shamrock Holdings akan terus meraup keuntungan dari ke-6 albumnya Taylor Swift yang lama ini. Dari streaming, dari merchandise, dari video klip, semua keuntungan akan masuk kepada mereka, si pemilik master. Walaupun Taylor Swift punya hak sebagai penulis lagu ya, untuk ngeblok sebagian profit, tapi itu cuma sebagian kecil. Tetap aja sebagian besar masuk ke kantong mereka. Scooter Braun dan juga Shamrock Holdings. Kesel ya. Saya sih kalau jadi Taylor Swift lumayan kesel ya, wajar lah ya kesel. Itu kan karya hidupnya dia, seorang penyanyi dan penulis lagu muda. Ya karya hidupnya dia lah gitu. Udah gitu yang bikin tambah kesel lagi, kalau kamu tahu si Scooter Braun ini itu punya konflik-konflik pribadi juga sama si Taylor. Kalau kamu ingat kan dulu yang Taylor Swift lagi nerima award, terus tiba-tiba ada Kanye bilang Beyonce yang harusnya, kayak gitulah. Pokoknya udah gitu terjadilah konflik-konflik di sosial media ya, saling membuli apa segala macem. Taylor tahu deh tentang konfliknya Scooter Braun, Kanye West, Kim Kardashian sama si Taylor Swift. Dari sinilah Taylor Swift membuat keputusan yang benar-benar gokil, yaitu dengan membuat master baru dengan cara merekam ulang ke-6 album tersebut. Emangnya boleh ngerekam ulang albumnya? Boleh. Kenapa? Karena Taylor Swift lah penulis lagu dari ke-6 album tersebut. Nah ini pentingnya ya, pentingnya buat teman-teman yang mau terjun ke dunia musik sebagai penyanyi, tapi kalian juga harus bisa nulis lagu sendiri. Kalian tuh punya power kalau kayak gitu, ya kan? Jadi penulis lagu tuh punya hak eksklusif terhadap lagu-lagunya, sehingga dia boleh ngerekam ulang. Emangnya murah apa ya ngerekam ulang 6 album? Emang gampang gitu. Tapi ya mungkin mumpung lagi pandemi juga, nggak ada tour juga, ya kesempatan buat dia kerja full time di studio. Dengan begini, Taylor berencana untuk mengambil alih semua revenue dari master ke-6 album
nih dengan bilang, hey, jangan pakai album yang lama, pakai album yang baru, yang Taylor's version. Menurut saya sih ini move yang keren banget ya. Dan ini merupakan statement yang keras buat artis dan pelaku industri musik di dunia. Tentunya pengingat buat para artis untuk memperjuangkan hak mereka, yaitu at least memiliki sendiri master recordingnya. Nah, jadi kalau kamu nih mau mengadakan perjanjian dengan sebuah perusahaan rekaman, cek-cek dulu nih, master rekamannya itu milik siapa? Worth it apa enggak? Karena kita nggak tahu ya, kalau misalnya kita udah rekaman, ternyata lagunya meledak, terus masternya bukan punya kita. Ya hanya bisa gigit jari. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasannya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu semua ya. Dan juga motivasi untuk terus berkarya dalam musik. Thank you so much for watching. Saya Indra Aziz, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu.